Shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita datang di tempat ini karena kita sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa pagi ini. Dan saya lihat kita udah penuh dengan sukacita ya, amin ya. Jadi saat ini kita mulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini yang boleh kami nikmati. Dan hingga saat ini kami masih bisa beribadah Tuhan di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Kami sehat walafiat. Kami bersuka cita pagi ini Tuhan untuk memuji Engkau bersama-sama di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, ini kami, biarlah setiap pujian kami di pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang ada di tempat ini, ada Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Ini kami mau siap untuk beribadah di tempat ini saat ini Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta, kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, kami muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta, kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah ya Tuhan, Kaulah yang disembah ya Tuhan, Kaulah yang disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, karena Engkau yang layak dipuja, Engkau layak disembah ya Tuhan. Makanya saat ini kami menaikkan pujian kami, hormat kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layak menerima itu semua. Engkau layak menerima pujian, penghormatan dari seluruh bumi Tuhan. Bahkan seluruh dunia berhak untuk menerima kasih-Mu karena Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami mau memuji Engkau lebih lagi. Bapak, kiranya Engkau yang berkarya atas pujian kami. Apapun yang kami naikkan lewat persembahan nyanyian kami, kiranya itu menjadi perkenanan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sama-sama mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita sekarang nggak bisa tos kiri kanan ya, soalnya lagi jaga jarak. Saya mau nanya kabar lagi nih. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, diberkati melimpah-limpah dan menjadi berkat. Tetap ya, tetap ada dalam berkat Tuhan walaupun di saat-saat yang hari-hari yang menakutkan, tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Ayo. Kami percaya Tuhan, tiap langkahmu ku tahu Tuhan yang pimpin, di tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia yang menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
tetap tenang hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin di tempat gigiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Amin. Ini perkataan iman kami Tuhan. Hatiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Tiap maha. langkahku. Tiap langkahku Amin. ku tahu Tuhan yang pimpin di tempat gigiku di antaranya. Hingga sekali Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang maha. di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang maha. Di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang maha. Berkemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan lewat pujian dan tarian kita, dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami boleh ada hari ini Tuhan, tanpa kekurangan segala sesuatu apapun Bapa. Kami diberikan kesehatan, kekuatan yang baru, dan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami duduk diam Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan, biarlah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami juga dipulihkan, bahkan kami dimerdekakan Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih urapi kami semua, baik kami yang di tempat ini Tuhan, kami yang di rumah, maupun kamu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan urapan yang sama Bapa, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Rendah-rendahkan hamba-Mu serendah mungkin Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara Bapa, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Amin. Amin. Nah, saya percaya kita tetap diberkati walau kondisi saat ini jauh dari prediksi kenyamanan. Baik, saya akan firman pada hari ini adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi masa kesusahan ini. Jadi kita firman ini dari firman Tuhan, kita buka di Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Bisa dibantu multimedia atau langsung? Baik, saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi apa itu yang dibilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Kalau bicara kesudahan berarti udah mau menjelang akhir. Apa sih yang maksudnya menjelang akhir? Berarti kan ini kita kalau bilang akhir-akhir ini banyak orang bilang akhir zaman. Bagaimana itu akhir zaman? Apa yang akan terjadi di akhir zaman? Sebenarnya kita ada dasarnya dulu. Jadi sebenarnya akhir zaman itu dimulai ketika bangsa Israel zaman dulu ya. Karena bangsa Israel itu melanggar hukum Taurat, Tuhan buang ke Babel. Jadi hukuman pertama Tuhan buang bangsa Israel itu ke Babel 70 tahun. Tapi setelah pembuangan dari Babel, bangsa Israel ini tidak bertobat, tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Akhirnya Tuhan berikan lebih lagi, hukuman 7 kali 70 masa. Nah inilah yang Tuhan kasih ke bangsa Yahudi ini, bangsa Israel, 70 kali 7. Dan semua itu sudah digenapi. Jadi ketika pembuangan sampai 7 kali 7 itu masa yang pertama dan tidak ada perubahan, sama. Yang kedua 62 kali 7 sampai Yesus datang. Nah itu masa-masa awal. Dan terakhir itu masih ada 1 kali 7 masa yang belum terjadi. Jadi semuanya udah terjadi, hanya 1 kali 7 masa yang masih ada sisa. Jadi artinya setelah Yesus masih ada 1 kali 7 masa yang belum digenapi. Nah inilah dibilang kita nanti ke depan akan memasuki masa 1 kali 7 masa kesukaran, kesusahan besar. Sebenarnya apa kesusahan besar itu? Jadi Tuhan sudah kasih tahu sebelumnya, dikasih tanda bahwa ketika ini ada di Matius 24, itu Tuhan sudah kasih, dimulai kita di ayat 32 aja. Ayat 32. Jadi Yesus bicara mengenai akhir zaman, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah ini,
Nah, saya bacakan ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ketika pohon ara itu bicara bangsa Israel. Kita udah tahu ya, akhirnya dia di tahun 1948 adalah bangsa baru, keluar lagi. Sebenarnya sudah hilang, tapi tahun 1948 timbul bangsa baru, Israel dipulihkan. Orang kaget, tapi itu udah dinubuatkan. Yeremia udah ada, Yesaya sudah ada nubuatkan bahwa bangsa dalam satu hari itu akan ada. Nah, ini timbul bangsa Israel. Tuhan ingatkan di ayat 3-4-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Kalau bangsa itu tumbuh menjadi bangsa tahun 48, sedangkan kalau kita baca di Mazmur, ya, Musa berkata bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Ya kan, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Artinya dari tahun 48, kalau kita ambil umurnya paling tua lah 80 tahun. Berarti waktunya sudah tidak lama. Makanya ini kalau kita lihat dunia cepat berubah. Karena percepatan ini. Ya kan, kalau kita 48 tambah 80, tahun berapa? 2028. Jadi semua bergerak cepat. Apakah antikris nggak tahu? Dia baca firman, dia tahu. Ini tidak akan berlalu, itu firman Tuhan. Jadi angkatan ini tidak berlalu. Dan Musa sudah menubuatkan umur manusia itu paling 80 kalau bagus ya. Sekarang ya oke lah ditambah, nggak beda jauh. Maka ini percepatan. Nah, virus corona belum selesai. Kalau kita baca di berita-berita, apa yang dilakukan bangsa Israel? Dia menganeksasi wilayah tepi barat dan lembah Yordan. Kenapa harus melakukan itu? Karena dari hasil survei setelah tahun 67, penduduk Israel itu bertambah 50%. Artinya mereka semua sudah mulai pulang kampung. Ya kan? Udah ada Elijah, dia pulang. Nah, ini diprediksi dia tidak punya tempat. Ada dianeksasi tepi barat dan lembah Yordan. Nah, ini jadi rame nih dunia. Karena ini masalah belum selesai, masalah lain timbul. Tapi percepatan itu terjadi karena dia tahu kebenaran firman. Harus cepat. Nah, sekarang kita udah tahu ya, terus bagaimana kondisi di Indonesia? Nah, ya, sekarang dunia, kebetulan saya di dunia bisnis, kita tahu bisnis sekarang agak susah. Ya, terutama di otomotif itu akan susah. Karena otomotif cenderung ke listrik, larinya ke baterai. Nah, baterai itu mayoritas nikel yang punya tuh Indonesia. Nah, jadi mata semua ke Indonesia. Jadi di Indonesia ini rebutan. Amerika maupun dari China semua itu rebutan. Karena nikel, siapa yang menguasai nikel, itu menguasai dunia ke depan. Kalau dulu orang bilang yang punya minyak itu yang akan menguasai dunia, makanya Amerika mengambil minyak di mana-mana. Semua negara Timur Tengah dikuasai Amerika, karena dia akan kuat kalau dia menguasai minyak. Tapi minyak sekarang sudah tidak laku. Ya kan, harga minyak murah sekali. Ke depan nikel itu bahan baku buat baterai. Sekarang kalau mobil listrik nggak ada baterainya, dia nggak bisa jalan. Dia nggak butuh bensin, tapi dia butuh baterai. Indonesia kandungan nikel terbesar di dunia. Jadi kita bersyukur kalau Indonesia itu nanti jadi pusat dunia itu Indonesia. Jadi nggak salah kalau orang-orang dulu bilang Indonesia itu mercusuar ke depan, rebutan. Nah, bagaimana mereka ngerebut Indonesia? Mulai dengan cara mengadu orang di dalam kita. Ini orang kan butuh kan, pasti ada yang mau. Nah, inilah yang bahayanya itu.
Karena mereka tahu Indonesia ini incaran bagi bangsa di luar. Nah, ini sudah dibuatkan dan kita percaya ke depannya, walaupun krisis gimana, Indonesia akan tetap berjalan. Karena pusatnya di Indonesia. Ya kan, kalau dibilang sekarang Amerika kesulitan, karena kalau kita bicara dolar, sekarang lagi lemah-lemah, turun. Kenapa dolar turun? Karena udah over value. Karena mereka mencetak dolar tanpa dasar emas. Ini federal itu terakhir itu. Nah, dia mau juga meriset dolarnya. Bagaimana caranya? Dia akan sesuaikan dengan emas kandungan yang dia punya. Jadi Amerika itu punya kandungan emas disimpan di 2 tempat, salah satunya di Okinawa. Okinawa itu emas yang dapat dari Amerika itu dari Freeport, dari Indonesia. Jadi kalau dia mau menaikkan cadangan emas untuk mencetak uangnya, otomatis dia akan mengkeruk sebanyak-banyaknya dari Freeport, emasnya, untuk menambah cadangannya emas. Nah, tapi Indonesia akan lebih bagus kalau nilai dolar itu naik dibanding dolar itu turun. Lebih akan tahan Indonesia tuh menghadapi kalau dolar naik, dolar 15.000 Indonesia nggak masalah. Tapi kalau dolar terus melemah itu lebih bahaya, tidak akan kuat, akan masuk ke dalam krisis. Nah, ini yang krisis yang sekarang akan seperti itu. Lalu kita kembali firman Tuhan. Apa yang diajarkan sebenarnya sama Petrus ketika akhir zaman itu kita harus seperti apa? Kita kembali lagi ke 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, kita bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita udah tahu ya, karena akhir zaman itu akan semakin cepat dan tidak akan, artinya ke depan ini kesukaran, kesusahan besar itu akan terjadi. Mau tidak mau harus kita lalui. Tapi Petrus mengajarkan kita, karena itu kuasailah dirimu. Yang pertama, kuasailah dirimu. Kita tahu kesukaran akan datang, segala masalah akan datang. Ke depan mungkin orang banyak yang akan kelaparan, susah, pengangguran akan semakin banyak, kejahatan juga akan semakin meningkat. Kenapa? Karena manusia ke depan tidak bisa menguasai dirinya. Siapa? Kalau kita lihat, dikit-dikit orang sekarang akan lebih gampang marah. Kenapa? Tensinya selalu tinggi. Cari uang susah, ini susah, gampang marah. Ya kan, kalau dibilang orang kerja sekarang, kalau di tempat saya aja kan kerja, misalkan gaji UMR lah, 5 juta lah. Kalau dia hanya tinggal 50%, berarti tinggal 2,5 juta. 2,5 juta kalau dia ada kontrakan, bayar kontrakan, ada cicilan, apa cukup? Belum buat makan. Akhirnya apa? Orang jadi sensitif. Jadi Petrus sudah kasih tahu kita, orang akan mudah marah. Ini yang bahaya, ya kan? Bahkan orang yang tidak, kalaupun tidak marah, orang gampang, ada yang gampang membunuh diri. Beberapa waktu yang lalu di kawasan dekat saya ada di pabrik, daerah sana ada orang yang bunuh diri. Di pabrik bunuh diri. Wah, itu kan kalau buat yang shift malam jadi takut. Wanita lagi. Wah, itu ceritanya di horor tuh, kalau malam-malam kan orang jadi takut. Waduh, saya bilang, waduh, ini shift 2-nya pasti takut yang ke malam-malam, kerja malam. Karena orang bunuh diri. Nah, kenapa sampai begitu? Kenapa dia bunuh diri? Karena banyak utang. Karena dia takut sekarang kan, bagaimana penghasilannya berkurang, dia banyak utang. Ketakutan, akhirnya apa? Orang nggak pikir panjang, langsung bunuh diri. Ya kan? Atau orang ini marah, membunuh orang, itu udah akan gampang. Kenapa? Karena dipicu oleh ekonomi. Nah, ini masalah juga. Tapi kita tahu, apakah rumah tangga juga akan bermasalah?
Nah, coba kita lihat apakah keluarga pada bermasalah. Suaminya pulang dulu banyak uangnya, sekarang nggak ada uangnya. Mungkin kopinya juga nggak dikeluarin. Oh iya kan, orang kurang, yang ada aja udah nggak cukup, apalagi sekarang kurang. Udah nggak ada itu dikasih kopi, kasih teh, nggak ada lah, udah menghemat. Kan seperti itu. Nah sekarang apakah masih ada berkat? Ya kan orang pasti bertanya, kalau masalah begini, apakah orang percaya masih punya ada berkat? Apakah keluarga ada berkat? Pasti tetap ada berkat. Bagaimana caranya? Keluarga, Tuhan sudah kasih tahu dari awal bahwa keluarga itu yang pertama suami istri harus saling menopang, saling menolong. Ya kan? Memang kondisi sulit, tapi kalau kita mau bekerja sama, suami istri bekerja sama, melakukan segala sesuatu, pasti ada berkat Tuhan. Saya percaya ketika suaminya penghasilannya berkurang, jangan dipaksa suaminya terus kan. Artinya yang bilang, udahlah, orang kalau yang nggak punya iman langsung udah korupsi aja, udah nggak punya duit. Nah, tapi kalau kita tahu saling menopang, saling menolong, istrinya juga punya kreativitas. Sekarang kalau saya lihat hampir semua teman saya punya kreativitas, aneh-aneh juga, ada yang aneh. Semua itu menopang, saling menopang. Jadi dia nggak mengandalkan satu, tapi dia juga membuka yang satu. Bagaimana cara menguasai diri? Kita baca di Roma 12 ayat 3-nya. Tuhan ajarkan bagaimana cara kita menguasai diri. Kondisi sulit, sesulit apapun, saya bacakan ayat 3 di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya gini, kita harus menguasai diri dengan iman kita. Iman gak bisa sama satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu definisi iman sendiri apa? Iman adalah bagaimana iman kita bertumbuh harus diisi firman Tuhan. Makanan roh itu firman. Nah, sekarang kalau kita COVID ya penyakit, saudara kalau disuruh minum, harus minum vitamin C 1000 tiap hari. Saudara minum atau enggak? Minum kan? Tapi kalau disuruh baca firman Tuhan setiap hari 1 pasal, baca enggak? Lah kok enggak ada? Ini mau pakai masker jadi enggak ada yang jawab nih kayaknya. Iya kan? Artinya iman itu, roh itu harus dikasih makan. Tubuhnya aja yang dikasih makan, rohnya enggak. Yang bawa sakit siapa? Roh apa tubuh? Nah, makanya dikasih makan tubuhnya aja. Padahal roh yang kuat itu tubuh akan mengikuti rohnya. Jadi ketika dulu kalau nggak salah waktu pas AOP ya, kasih tahu roh dulu apa tubuh dulu. Kalau orang disembuhkan, orang sakit, tupang tangan sembuh, rohnya dulu apa tubuhnya dulu? Rohnya dulu. Enggak ada tubuhnya dulu baru rohnya, enggak. Ketika rohnya itu sehat, rohnya baik, pasti tubuh akan mengikuti. Makanya Tuhan selalu ngomong, maukah engkau sembuh? Enggak dipukul dulu kan badannya? Enggak kan, ditarik dulu badannya? Enggak. Maukah engkau? Artinya rohnya dulu. Kalau roh kita sudah menyala-nyala, sudah hidup, tubuh akan mengikuti. Jadi nggak perlu takut. Sebenarnya kalau roh kita terus menyala-nyala, diisi terus firman Tuhan. Di sini dikatakan imannya itu, ukuran iman
Itu bagaimana kita ngasih makan iman roh kita. Tumbuhnya iman itu dari makanannya. Sama manusia itu juga sama, tubuh itu tumbuh kalau dikasih makan. Jadi jangan makanin tubuhnya aja, tubuhnya subur, rohnya makin kecil. Ini banyak kan seperti itu kan. Cobalah lihat ketika WFA, ada yang tambah kurus atau tambah gemuk. Ya kan? Karena kenapa? Badannya dikasih makan terus. Padahal rohnya itu juga harus dikasih makan. Nah, sekarang kalau saya lihat ketika pandemi ini, doa online aja 24 jam ada. Zoom ada terus. Artinya kalau kita mau mengisi roh kita itu ada terus. Kalau dulu kan paling doa pagi atau doa syafaat, doa ini. Tapi kalau sekarang malah 24 jam. Ikut Zoom mana itu banyak doa terus. Menara doa Banten mana ada, itu ada terus. Artinya kesempatan untuk mengisi roh kita itu semakin banyak. Kesempatannya banyak. Dicas terus rohnya. Jangan rohnya didiemin aja, nggak dikasih makan. Ya kan, jangan sampai rohnya mengembara ntar kan, nggak dikasih makan, banyak pikirannya kemana-mana, karena rohnya nggak dikasih makan. Nah, di sini diajarkan iman, artinya gini, iman satu dengan yang lain pasti berbeda, tergantung kita kasih makan. Ini Tuhan udah kasih tahu di sini, firman Tuhan katakan bahwa roh itu imannya tuh beda-beda, menguasai diri juga beda. Ada yang gampang marah, ada yang gampang baperan, ada yang ini. Tapi ketika dia bisa mengendalikan diri, menguasai dirinya, itu akan semakin rendah terus. Kalau kita belajar bagaimana Paulus, sebelum dia jadi Paulus, masih Saulus, udah gampang marah. Ya kan, semua dibunuhin sama dia. Pokoknya pengikut Kristus dibunuh aja sama dia. Tapi ketika dia terima rohnya sudah dipulihkan Tuhan, bahkan dia menyangkal dirinya, diriku bukan aku lagi, tapi Kristus. Kita lihat beda sama Petrus. Petrus masalah menyangkal Yesus, kalau dia malah menyangkal dirinya. Ada perbedaan. Nah, inilah bagaimana kita mengisi iman kita dengan firman Tuhan, maka iman itu akan tumbuh. Ketika iman kita kuat, kita nggak akan takut. Kalau kita baca ya, dikatakan untuk terhindar dari COVID apa? Makan yang sehat, ya kan? Terus apa yang imun yang lain? Sukacita. Semuanya itu hanya menaikkan imun dalam diri kita. Supaya kita naikkan imun sendiri. Karena Tuhan sudah siapkan semua di dalam diri kita. Tapi kalau kita biarkan aja, nih, menguasai diri artinya gini, kadang-kadang kita tuh gampang panik kalau dengar berita. Wah, sekarang ada berita baru kan, katanya si hoax. Wah, sekarang ini virus ini bisa terbang 8 jam di udara. Bisa nyari sasaran dia mau kemana kan. Itu menurut berita yang terbaru katanya WHO, tapi katanya dibilang itu hoax. Jadi kalau kita ketakutan karena dengar berita-berita, jangan dengar. Jadi kalau kita lemah di suatu katakan pendengaran kita lemah nih, kalau dengar apa-apa kita panik, kita ketakutan, jangan dengar. Dengar yang baik, yang positif. Jangan yang negatif. Karena kalau kita takut kan, setiap dengar berita negatif takut. Wah, jangan-jangan, ntar dikit-dikit gerak sedikit, wah napas susah dikit, wah jangan-jangan nih, jangan-jangan gitu terus. Jangan sampai seperti itu, karena negatif yang kita masukkan. Tapi kalau kita positif, enggak, saya kuat. Kenapa? Karena saya punya roh yang kuat. Enggak, yang mati roh apa tubuh? Ya kan? Tapi kalau rohnya kuat, tubuh bisa mati apa enggak?
Karena tubuh itu akan mengikuti roh. Rohnya kuat, tubuh akan semakin kuat. Makanya Tuhan bilang apa? Latihlah tubuhmu. Tubuh itu dilatih. Tapi supaya dia bisa berlatih dengan kuat, rohnya harus kuat. Mana ada kita lihat atlet yang tidak punya kemauan jadi juara? Ada nggak? Nggak ada kan, rohnya dulu. Saya harus menang, saya harus juara, saya harus ini. Baru tubuh itu akan semangat, dia punya daya tahan. Tapi kalau dia nggak, masa bodoh ini boro-boro juara, nggak mungkin. Kalau juara juga paling nomor akhir. Nah itulah saya bilang mental juara. Kita kan dikasih Tuhan bilang mental pemenang. Mana ada mental pemenang? Suka-suka aja, dilatih. Olahragawan tuh dilatih, semua dilatih, tentara pun dilatih. Tapi apa? Ada kemauan yang mendorong dia untuk melatih itu. Itulah bilang Tuhan, roh itu yang penting. Isilah roh itu dengan firman, makan firman. Kalau hari-hari ini kita dengar berita-berita seperti itu, baca firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang menguatkan, ya kan? Tuhan akan berikan kita umur panjang. Kan Tuhan ada janjinya di sini. Janji Tuhan itu digenapin kalau apa? Kalau kita mau merespon. Tapi kadang kita nggak merespon kan? Begitu sakit ya udahlah sakit. Tapi ketika saya sama ya dulu, kalau kita berpikir sakit, jadi sakit. Saya juga ngalamin seperti itu. Apalagi kalau ini jarak jauh. Saya dulu pernah naik motor jarak jauh. Kalau saya berpikir sakit, saya sakit. Tapi kalau saya bilang saya sehat, saya kuat, saya tetap kuat, nggak bakal sakit. Kenapa? Karena dalam kita itu akan mengeluarkan imun yang membuat kita nggak sakit. Nah, jadi kita kembali ke firman, bagaimana kita menguasai diri, berkat apa yang akan diterima oleh keluarga kalau kita mau bekerja sama. Ya kan, kalau saya setiap ini Sabtu Minggu saya udah sama nih ojek Sabtu Minggu saya. Jadi udah di booking kalau Sabtu Minggu, udah nganter istri saya, udah kemana aja, iya aja udah. Artinya bekerja sama. Saya lihat di sini juga banyak bekerja sama. Ada yang suaminya, istrinya yang masak, suaminya nganterin. Wah itu kan luar biasa. Pasti ada peluang-peluang di masa krisis. Kalau saya lihat ya teman saya juga, ini udah lama kita nggak pernah, tapi sekarang gara-gara zaman krisis bisa zooming kan. Wah zooming banyak nih, alumninya di mana-mana banyak ceritanya. Ada yang bikin sekarang yang sedang berjalan kontainer ya, sistem kontainer mobile itu ya, buat lab. Itu dia desain itu, mobile lab. Jadi kemana-mana bisa dikirim tuh ke seluruh Indonesia karena dalam kontainer labnya bisa jalan kemana-mana. Dapat apa? Dapat bisnis dia, hak paten. Dia punya bisnis itu. Jadi kreativitas itu dikeluarkan. Apalagi anak-anak muda di sini punya kreativitas yang lebih tinggi. Manfaatkan, karena pasti ada peluang. Orang yang dulunya malas-malas kan, nah bagaimana caranya supaya dia jadi rajin? Nah itu ajarin peluang, banyak peluang. Tapi Tuhan tetap baik ya. Kalau saya bilang gini, contoh di perusahaan saya kan ada dua bidang. Satu bekerja buat otomotif, satu buat kawat buat spring bed. Kalau dibilang otomotif, ini udah mati suri lah, sampai Desember juga agak susah. Dia udah prediksi, udah menyerah lah kalau sampai Desember. Karena memang prediksinya otomotif tidak baik. Lihat tahun depan. Tapi Tuhan kasih spare spring bed yang laku. Saya juga tadinya heran, kenapa begitu mall dibuka, yang dikejar orang itu spring bed. Sampai bos saya nanya sama saya, iya kok mall dibuka, yang dibu orang katanya spring bed. Kenapa ya katanya? Waduh, saya juga bingung kan. Mungkin ini gara-gara yang WFA di spring bed Pak.
Ya kan sekarang kita lihat kan banyak rumah nggak besar-besar kan. Akhirnya kerjanya di mana ya, di spring bed itu. Akhirnya spring bed itu 3 bulan dipakai terus, biasanya enggak, anaknya main di situ, mamanya kerja di situ, lama-lama rusak kan. Akhirnya belilah baru lagi. Jadi ada peluang tetap, Tuhan tuh tetap kasih, satu ditutup, buka yang lain. Yang lain rame ya kan. Nanti kalau ini udah mulai berkurang, yang satu dibuka lagi sama Tuhan, ada aja. Itulah saya bilang, itulah kebaikan Tuhan. Dimanapun tetap ada berkat. Apalagi kita orang yang percaya, mengandalkan Tuhan. Ya kan? Tapi kita tetap harus menguasai diri kita. Jangan tetap gampang marah. Itu harus dirubah. Kondisi begini orang gampang emosi. Ya kan? Karena kenapa? Penghasilannya berkurang. Dikit-dikit gampang marah. Mungkin kalau orang kendaraan di jalanan juga banyak orang gampang marah itu. Bentar disalip marah. Kecuali emang hobi itu ya apa bawaan ya, wataknya. Cuma sekarang emosian orang. Ya kan banyak seperti itu. Orang main bunuh orang aja udah kayaknya biasa aja. Dengan kondisi seperti ini. Nah inilah yang Petrus ngajarkan ke kita. Rasul Petrus ngajarkan bagaimana menguasai diri. Kalau kita mau diberkati harus menguasai diri. Bekerja sama. Ya kan contohnya kayak Deborah. Deborah itu nabi dan dia juga seorang hakim bagi Israel. Nah suaminya pun tetap mendukung dia. Maka disebut di Alkitab. Ada suaminya siapa? Itu juga dia mendukung. Jadi harus ada kerjasama. Jangan wah udahlah suaminya nggak ini malah dimarah-marahin. Di sini sih nggak ada. Istrinya juga, wah penghasilannya kurang, dimarah-marahin juga. Enggak, harus saling menopang. Jangan saling menjatuhkan, artinya nggak mau bekerja sama. Oh ini begini nih, enggak. Saya juga punya sepupu, saudara. Dia akan bergerak di travel. Travel hari-hari ini kan susah. Siapa yang mau pergi? Boro-boro ke Israel. Ya kan? Wah dia travel juga sepi, gak ada. Akhirnya apa? Dia suami istri jualan, makanan apa aja, berdua nganterin. Akhirnya apa? Tetap bisa, tetap ada berkat, dia bisa bertahan. Artinya Tuhan itu baik, selalu ada dikasih. Gak usah kita takut, ketakutan itu yang membuat kita gak mau coba. Ya kan? Ntar bikin ini takut gak enak, bikin ini takut gak laku. Akhirnya kita nggak mau coba. Padahal kalau kita mau coba, pasti bisa. Tuhan pasti buka jalan. Ya kan? Nggak ada orang bikin gado-gado tuh langsung enak. Setahu saya belum ada. Pasti berapa kali berulang-ulang, baru makin enak. Saya contoh istri saya aja lah, paling gampang. Ketika bikin pertama kue, wah anak saya bilang, wah ini nggak enak nih mah. Ya, tapi dia bikin lagi kedua, wah ini udah mulai enak nih. Begitu sering bikin, wah makanan mama tuh enak semua katanya. Anak saya udah bisa itu menilai gitu loh. Tapi coba kalau udah sekali, dulu kalau istri saya sekali dibilang nggak enak nggak mau bikin lagi. Dulu ya, udah makannya nggak enak, udah nggak mau masak lagi, udah nggak bakal masak. Tapi sekarang kondisi begini, berulang dicoba yang lain, akhirnya bisa masak apa aja bisa. Nah itulah saya bilang, kondisi ini membuat kita mengeluarkan talenta yang tersembunyi. Ya kan, ada yang talentanya 5, ada yang talentanya 3, ada yang talenta 1, tetap ada talenta. Kalau kita mau coba, jadi kita harus coba terus. Masih ada. Baik, yang kedua, ini kayaknya nggak selesai nih. Kalau nggak selesai sampai sore nih. Jadilah tenang. Baik, yang kedua Tuhan ajarkan di sini Rasul Petrus katakan jadilah tenang. Bisakah kita tenang? Tenang ini kalau dibilang nih perlu jam terbang. Nggak mungkin sekarang katakan nakoda nih kapal laut dah.
baru pertama ke bawah kapal bisa tenang, pasti nggak bisa. Kalau saya pertama kali berdiri sini aja gemeter, ya kan? Itu perlu jam terbang. Makanya jangan nyepelekin orang-orang tua. Jam terbang mereka lebih banyak. Artinya mereka lebih pengalaman. Nah, ketenangan itu butuh pengalaman. Nggak gampang orang bisa tenang, apalagi dalam kondisi panik. Dalam kondisi seperti sekarang ini, dikit-dikit kalau ada kabar orang panik. Coba kalau nggak percaya, kemarin diberitain COVID bisa sembuh pakai minyak kayu putih. Wah, orang langsung borong minyak kayu putih. Ya kan? Karena kenapa? Orang takut, jadi panik. Coba aja dibilang sesuatu pakai apa sembuh. Sekarang nggak lagi apa ya, FOC, Virgin Coconut Oil. Katanya bisa. Wah, orang sibuk nih nyari semua jualan kan. Kenapa? Karena orang panik. Tapi kalau yang dagang nawarin Pak Gembala nggak dibeli. Kenapa? Tenang aja Pak Gembala, mau pakai coconut, mau pakai apa, nggak ada masalah. Nah itu susah. Artinya kalau jualan sama orang panik itu paling gampang. Ya kan? Saya ingat jadi waktu zaman kuliah dulu gitu, setiap mau ujian panik. Tinggal ada banyak orang nih, kalau zaman dulu kan mesti seneng bikin contekan tuh. Wah ini yang akan keluar ini nih, udah fotokopi semua. Yang ini nih ada datang lagi yang lain, fotokopi lagi. Tuh karena kenapa? Panik. Ketahuan orang itu nggak belajar. Jadi panik, dibilang, wah yang keluar ini katanya, udah fotokopi Pak, diperbanyak. Kenapa? Karena mereka takut, nggak bisa. Orang panik. Berapa kali ya, orang dulu, saya juga ada teman saya, ditelepon orang, panik. Ya kan? Sekarang hati-hati. Dalam kondisi seperti ini, karena semua orang gampang panik, berita-berita yang bikin orang panik itu dapat duit. Kan? Ada orang telepon bilang, Pak anaknya jatuh, ini sekarang ada di rumah sakit, mau dioperasi begini. Dulu teman saya panik, padahal belum corona tuh. Dia panik juga, waduh gimana nih, perlu uang sekian ditransfer. Wah, tanya dulu, udah tenang aja, tanya dulu di rumah anaknya di mana, kan gitu. Nah, tapi karena kepanikan kadang-kadang, waduh takut, perlu segini, dipercepat lagi kan. Kalau di sana kan orang bikin panik, karena dikasih waktunya juga dipersingkat sama mereka kan. Pak, pokoknya sejam lagi nih, bentar lagi nih harus cepet nih Pak. Padahal nggak ada, bohong, berita hoak itu. Saya pernah dulu, kalau saya berapa kali pernah ditelepon seperti itu. Untungnya saya selalu dalam kondisi sadar. Ya kan? Pernah kalau nggak salah ketika orang tua saya, papa saya meninggal, ada orang telepon di rumah. Ini loh papanya ada kecelakaan ya mas keponakannya. Adi sekarang ada di rumah sakit. Dia bilang kan telepon gitu. Saya bingung, lah papa saya di kuburan di rumah sakit. Saya bilang, Pak di mana itu? Lah papa saya kan udah nggak ada Pak. Udah langsung ditutup dia. Kaget kan. Terus ada lagi, nakutin juga. Bilang anak saya. Wah, pakai nangis-nangis nih. Nangis, saya kan tahu sifat anak saya itu seperti apa, saya tahu. Jadi bilang, Pak ini anaknya nih, ini nangis-nangis anaknya kan. Manggil papa. Saya bilang bukan anak saya nggak mungkin gini. Iya kan? Kalau anak saya panggil pasti ngelawan. Jadi kalau nangis bukan. Wah udah saya dibohongin nih, saya bilang wah ini bukan anak saya Pak, nggak mungkin lah saya nangis, coba mungkin anaknya. Wah akhirnya nggak jadi lagi, tutup lagi, sering begitu. Saya tahu anak saya nggak mungkin kalau dibentak itu begitu, nggak mungkin. Karena anak saya jarang nangis. Saya karena ajarin, karena dia kebetulan dua-duanya anak laki. Jadi saya pertama ajarin ke Justin, anak laki nggak boleh nangis. Justin itu jatuh bagaimanapun nggak pernah nangis, kecuali diurut. Ya kan? Saya punya cerita, dia waktu umur 3 tahun apa 4 tahun di Giant sini, dia pingin naik motor ATV, di atas kan, lantai atas. Dia berdua, saya nggak mau, gayanya mau sendiri. Begitu tikungan dia jatuh, dia diem aja. Saya udah bilang nih, kalau nangis saya marahin, tapi malah diem dia.
Udah jangan bilang mama apa katanya. Malah diem aja. Tapi saya tahu nih dia sakit. Diurut baru nangis. Jadi saya udah tahu karakter anak saya seperti apa. Cuma kalau dia nggak dikasih, dia berontak pasti, pingin terus. Anak sifatnya udah tahu. Orang waktu kecil ajak kolam renang, belum pakai pengaman ya, pakai balon itu, dia pengen lompat aja. Wah, lagi habis makan dia pengen lompat. Saya bilang, wah ini anak hebat juga nih. Tenggelam nggak? Saya pikirkan ini, saya kaget kan tuh anak. Wah ini anak kok berani banget ya, udah bisa apa belum nih? Takutnya tenggelam. Bener, harus saya tolongin, saya angkat. Dia cuma ngomong apa? Pah, gelap katanya tadi. Wah, ini anak bener-bener. Saya jadi dari situ tahu, tapi turun ke adiknya. Jadi Justin ketika adiknya jatuh sampai sakit pun, adiknya nggak boleh nangis. Dedek jangan nangis. Wah, no. Adiknya pun pada sakit. Padahal dia bilang, Dedek sakit nih mal gini. Tapi gara-gara si kokonya nggak boleh, katanya nggak boleh nangis, jadi dia tahan nggak nangis. Jadi itu nular, karena dia saya ajarin begitu, dia ngajarin ke adeknya, pokoknya anak laki nggak boleh nangis. Sampai sekarang Jeremy susah nangis. Nangis dalam hati. Nah, dia jadi susah nangis. Pernah saya marahin, tutup matanya melotot tapi keluar air mata. Terus si Jeremy, jadi ya itulah saya bilang sifat yang baik kita kasih dia akan itu. Tapi sekarang Justin gampang nangis di gereja. Kenapa? Karena ketika dia ada sentuhan Roh Kudus, dia sekarang jadi cengeng. Dulu nggak pernah nangis, tapi kalau di gereja nangis. Nangisnya bisa sampai ke sedek-sedek gitu lagi. Aduh, dia bilang. Karena gak dilarang. Karena di gereja kan nggak ada yang larang ya. Aduh, nanti kalau ditulis di gereja dilarang nangis, wah udah. Jadi di sini sentuhan bisa rubah. Cuma Jeremy belum, dia belum merasakan sentuhan. Kalau dia sudah Tuhan sentuh, nangis. Ya, jadi ini baru 2 nih. Jadilah tenang, jadi tenang. Kalau dikatakan di Yesaya ya. Tunggu saya bagaimana kita tenang di Yesaya 30 ayat 15b, dikatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa Petrus ngajarin tenang? Orang yang tenang itu ada kekuatan, ya kan? Kalau kita tenang, dalam segala sesuatu kita bisa tenang. Karena orang panik itu tidak bisa memecahkan masalah. Tapi orang yang tenang bisa mengambil keputusan yang baik. Jadi jangan ngambil keputusan dalam kondisi panik tidak tenang. Contoh, banyak kan kalau suami istri berantem, wah rame kan? Keputusan yang diambil itu adalah keputusan sesaat. Ya kan, kadang-kadang kalau wah udah ceraiin aja ini, wah ada yang begitu, di sini nggak ada, di luar banyak. Jadi ada yang seperti itu. Tapi jangan, kalau saya bilang kalau saya salah paham gitu ya sama istri, saya lebih baik diem. Kenapa? Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Ya kan, salah satu tenang itu diam. Makanya diam, silent is gold, kata pepatah. Tapi kalau silent terus ya nggak dapat duit. Karena saya jualannya harus ngomong. Kalau saya diam aja ya nggak dapat duit kan, nggak ada yang beli. Ya seperti itu. Jadi ketenangan itu penting. Tidak mungkin kita bisa berdoa tanpa tenang. Ini yang terakhir, kita suruh berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Nggak mungkin orang yang nggak tenang berdoa. Siapa yang panik berdoa? Coba doanya apa? Ya kan? Kalau orang dalam kondisi panik suruh berdoa, coba keluarnya apa? Cuma tolong gitu. Gitu aja kan? Karena nanti kita bisa udah habis waktunya ya. Nanti sore kita lanjutin.
jam 5 nanti kita ulang lagi jam 5 sampai terakhir berdoa. Baik, itu dulu kita selesaikan. Amin, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi menjelang siang ini Bapa. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi akan tertanam di hati kami Bapa, dan kami akan terus bertumbuh Tuhan dan terus berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau mempersiapkan kami Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Disiapkanlah kami Tuhan dengan iman yang kuat Tuhan, juga roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi makan terus roh kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya roh kami terus dikuatkan, semakin hari semakin kuat Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya iman kami Tuhan juga Engkau terus tambah-tambahkan, karena Engkau berkata iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Kami percaya Tuhan segala krisis, segala masalah dengan iman kami pindahkan Bapa. Kami percaya hanya kekuatan daripada Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan berkat-Mu melimpah bagi kami. Engkau yang akan membukakan jalan bagi kami. Dimanapun kesulitan apapun dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau tetap jawaban kami Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai Tuhan. Tapi Engkau terus beracara bagi umat-Mu Tuhan, supaya mereka terus Kau berkati, terus Kau tumbuhkan imannya Bapa. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Jangan panik. Ya, biasanya yang gampang panik itu yang punya duit. Ya, kalau nggak punya duit kagak panik saudara. Ya. Tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kembali minggu depan, ya, kegiatan HOP kita masih belum berjalan, tapi kalau saudara ada kerinduan mau berdoa bersama-sama, tetap dalam protokol kesehatan ya, jaga kesehatan masing-masing. Arahkan hatimu kepada Tuhan, jangan menunduk, pandang wajah Tuhan, angkat kedua tanganmu, pastikan kau diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau, sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu. Amen. Di tanah yang kau berpijak, disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, amen. Diberkatilah suamimu, amen. Diberkatilah istrimu serta amen. Buah kandungan amen. Istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, amen. Usahamu, sekolahmu, amen. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan Yesuslah yang memberkati amen. Engkau. Bawalah pulang damai sejahtera, kemenangan, kesembuhan, kesehatan, amen. Dan berkat daripada Allah telah turun menyertai engkau. Amen. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga Engkau memberkati setiap taburan kami kembalikan apa yang menjadikan bagian kami, dan amen. Kami percaya inilah apa yang kami tabur di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah menjadi berkat bagi kerajaan dan kemuliaan bagi amen. Namamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sidang jemaat yang telah diberkati berkata, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan di depan ada kantong tempat persembahan atau langsung di belakang, silahkan. Selamat hari Minggu, kembali minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam. Ya,